Musim 2025 menjadi panggung kebangkitan seorang Marc Marquez. Marc Marquez, sang juara dunia 8 kali yang sempat diragukan banyak pihak, kini kembali menebar ancaman nyata di lintasan MotoGP. Setelah musim-musim kelam bersama Repsol Honda penuh cedera dan keraguan, Marc memutuskan langkah besar tahun lalu, meninggalkan Repsol Honda, tim yang telah membesarkan namanya, dan bergabung dengan tim satelit Ducati, Gresini Racing. Banyak yang menyebut keputusan ini berisiko, bahkan nekat. Tapi nyatanya, inilah keputusan terbaik dalam karier keduanya. Dengan motor Ducati yang terbukti tangguh dan kompetitif, Marc kembali menemukan dirinya. Gaya balap agresif khasnya, late braking, overtake berani, dan duel bar-to-bar semakin terlihat buas musim ini. Di usia 32 tahun, Marquez bukan hanya bertahan, ia menyerang. Di atas motor Desmosedici yang begitu berbeda dengan RC213V yang dulu ia jinakan, Marc harus beradaptasi ulang dari nol. Tidak mudah. Tapi seperti yang sudah sering ia buktikan, Marc bukan pembalap biasa. Ia belajar cepat, dan yang lebih penting, ia bertarung dengan keberanian. Hingga pertengahan musim 2025, Marc telah mengoleksi beberapa podium, termasuk satu kemenangan luar biasa di Mugello yang membuat dunia MotoGP bergetar. Kemenangan itu bukan sekadar tambahan angka di klasemen, itu adalah pesan. Sang raja belum habis. Namun, perjuangan Marc bukan tanpa tantangan. Marc harus melawan adiknya sendiri yaitu Alex Marquez yang secara umur lebih mudah darinya, cepat di lintasan, dan haus gelar. Tapi justru disitulah Marc menunjukkan keunggulannya, pengalaman. Ia tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, dan bagaimana menekan lawan secara mental. Pembalap muda seperti Pedro Acosta bahkan menyebut Marc sebagai Profesor MotoGP. Dia mungkin tidak selalu tercepat di latihan, tapi ketika lampu start padam, dia berubah menjadi monster yang sulit dihentikan, kata Acosta dalam sebuah wawancara pasca race di Assen. Di sisi teknis, adaptasi Marc terhadap motor Ducati GP25 juga luar biasa. Dari gaya menikung hingga manajemen ban, ia menunjukkan kedewasaan dan fleksibilitas yang jarang dimiliki pembalap. Bahkan para teknisi Ducati mengakui bahwa feedback dari Marc telah membantu pengembangan paket motor untuk seluruh tim, termasuk tim satelit. Di paddock, aura Marc Marquez menjadi magnet. Ia tak hanya pembalap, tapi juga ikon, pemimpin, dan inspirasi. Bahkan beberapa pembalap muda secara terbuka mengakui bahwa mereka tumbuh dengan menonton aksinya. Di luar lintasan, Marc juga menunjukkan kematangan baru. Ia lebih tenang, lebih fokus, dan lebih strategis. Cedera masa lalu mengajarkannya untuk tidak sekadar cepat, tapi juga cerdas dalam mengambil risiko. Dan bersama Ducati, ia kini memiliki paket motor yang bisa mewujudkan ambisinya meraih gelar ke-9. Para penggemar yang dulu sempat pesimis, kini kembali bersorak. Tribun-tribun balap kembali dipenuhi spanduk bertuliskan MM93. Media pun tak henti menyorotnya. Apakah musim ini akan menjadi cerita penebusan terbesar dalam sejarah MotoGP? Satu hal yang pasti, Marc Marquez belum selesai. Ia sedang menulis babak baru dalam kisah panjangnya. Dan siapa tahu, bab ini bisa saja berakhir dengan gelar dunia, yang selama 5 tahun terakhir terasa mustahil. Marc Marquez 2025, sebuah pelajaran tentang tekad, keberanian, dan semangat juang yang tak pernah padam. MotoGP 2025 bukan hanya soal siapa tercepat, ini tentang siapa yang paling tangguh. Siapa yang mampu melewati badai, bertahan saat jatuh, dan bangkit dengan semangat yang lebih besar. Dan dalam cerita itu, nama Marc Marquez kembali ditulis dengan tinta emas. Saat lampu start menyala dan suara mesin memekakan telinga, Marc tak hanya membawa ambisi pribadi. Ia membawa harapan jutaan penggemar yang percaya bahwa sang raja belum habis. Bahwa juara sejati selalu tahu jalan pulang, ke podium, ke kejayaan, dan mungkin ke gelar dunia ke-9 yang selama ini tampak begitu jauh.
Marc Marquez 2025. Kisah tentang kejatuhan, kebangkitan, dan keyakinan bahwa sejarah selalu memberi tempat bagi mereka yang pantang menyerah.